4 sayuran yang wajib Anda makan dan 4 sayuran yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh jika Anda berusia di atas 60 tahun. Selama ini Anda diberitahu bahwa semua sayuran itu sehat, tetapi itu adalah mitos berbahaya. Studi-studi baru yang mengejutkan mengungkapkan bahwa beberapa jenis sayuran secara diam-diam dapat melonjakkan gula darah, memicu peradangan pada sendi, bahkan meningkatkan risiko kematian hingga 83%. Dan 99% lansia sama sekali tidak menyadarinya. Dalam video ini, kami akan mengungkap 4 sayuran yang wajib Anda makan dan 4 sayuran yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh. Diurutkan berdasarkan seberapa berbahaya atau seberapa menyelamatkan hidup sebenarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sayuran paling berbahaya nomor 1 kemungkinan besar ada di dapur Anda saat ini. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa sayuran tersebut dapat meningkatkan risiko gagal jantung hingga 91%. Sebaliknya, sayuran yang tepat dapat memangkas peradangan, meningkatkan daya ingat, dan bahkan menambah usia hidup hingga 12 tahun. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan sayuran yang baik diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling kuat manfaatnya. Nomor 4, kubis ungu. Kubis ungu mungkin terlihat seperti sayuran biasa, tetapi apa yang dilakukannya di dalam tubuh Anda sama sekali tidak biasa. Bagi para lansia, ini adalah salah satu pelindung paling diremehkan terhadap peradangan. Warna ungu gelapnya berasal dari senyawa yang disebut antosianin. Ini adalah senyawa alami yang bertindak sebagai antioksidan. Artinya, mereka beredar di aliran darah dan menyerap radikal bebas, molekul kecil yang tidak stabil yang merusak sel dan mempercepat penuaan. Dalam hal peradangan, antosianin sangat kuat. Sebuah studi tahun 2020 dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih banyak sayuran kaya antosianin seperti kubis ungu memiliki risiko penyakit jantung 24% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Namun, manfaatnya tidak hanya untuk jantung. Kubis ungu juga membantu kesehatan usus. Sayuran ini kaya serat dan prebiotik alami yang memberi makan bakteri baik di usus Anda. Ini sangat penting setelah usia 60 tahun karena kesehatan usus secara langsung memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Usus yang lebih sehat berarti infeksi yang lebih sedikit, perut kembung yang berkurang, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik dari makanan yang Anda konsumsi. Tubuh Anda menjadi lebih efisien dalam memanfaatkan apa yang Anda makan, dan pada tahap kehidupan ini, hal tersebut membuat perbedaan besar. Cara terbaik menyiapkan kubis ungu adalah dimakan mentah atau dimasak sangat singkat. Jika dimasak terlalu lama, antosianin akan rusak. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cobalah memarutnya ke dalam salad atau mencampurnya ke dalam coleslaw dengan sedikit minyak zaitun dan cuka apel. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan penyerapan nutrisinya. Untuk pilihan dimasak, menumis cepat selama beberapa menit membantu mempertahankan khasiatnya. Tambahkan bawang putih atau kunyit untuk efek antiinflamasi tambahan. Kubis ungu murah, mudah ditemukan, dan dapat disimpan di lemari es selama berminggu-minggu. Untuk sesuatu yang sederhana, manfaatnya sangat besar, terutama jika Anda berjuang dengan nyeri sendi, tekanan darah, atau pencernaan yang buruk. Nomor 3, okra. Okra sering diabaikan karena teksturnya yang berlendir saat dimasak. Namun jika Anda berusia di atas 60 tahun, polong hijau ini mungkin persis yang dibutuhkan tubuh Anda. Nilai utama okra bagi lansia terletak pada pengaruhnya terhadap gula darah. Di dalam okra terdapat serat larut yang disebut mucilago.
Zat seperti gel ini membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin, hormon yang membantu sel menarik gula keluar dari aliran darah. Ketika sistem ini mulai terganggu, gula menumpuk dalam darah, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, serta gagal ginjal. Okra membantu mengubah hal tersebut. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal Food Science and Nutrition menemukan bahwa orang yang mengonsumsi okra setiap hari selama 8 minggu mengalami penurunan gula darah puasa lebih dari 20%. Ini adalah peningkatan yang biasanya hanya terlihat dengan obat resep tanpa efek samping. Okra juga mengandung antioksidan seperti quercetin dan flavonoid yang mengurangi stres oksidatif pada otak. Sangat membantu bagi lansia yang mengalami kabut otak, daya ingat menurun, atau penurunan kognitif awal. Selain itu, okra kaya vitamin K yang mendukung pembekuan darah dan kesehatan tulang, serta folat yang membantu pembentukan sel darah merah dan tingkat energi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, okra sebaiknya dimasak cepat dengan sedikit minyak. Mengukus ringan atau menambahkannya ke sup dan semur membantu mengurangi tekstur berlendir sambil mempertahankan nutrisinya. Merendamnya dalam cuka selama 30 menit sebelum dimasak juga dapat mengurangi kelengketan. Okra panggang juga cocok, cukup iris, campur dengan minyak zaitun dan sedikit garam, lalu panggang hingga renyah. Nomor 2, beet. Beet bukan sekedar umbi berwarna cerah, ini adalah salah satu alat alami paling kuat untuk membuka pembuluh darah. Setelah usia 60 tahun, hal ini menjadi semakin penting. Seiring bertambahnya usia, dinding bagian dalam arteri menjadi lebih kaku, membuat aliran darah terhambat, meningkatkan tekanan darah, dan membebani jantung. Beet mengandung kadar nitrat alami yang tinggi, yang diubah tubuh menjadi oksidanitrat. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi beban pada jantung. Sebuah studi klinis tahun 2019 menemukan bahwa minum jus beet setiap hari selama 4 minggu menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 11 poin pada lansia. Sirkulasi yang lebih baik juga berarti kesehatan otak yang lebih baik, karena otak membutuhkan aliran darah yang stabil untuk tetap tajam dan responsif. Nomor 1, kale. Kale bukan sekedar superfood yang sedang tren. Ini adalah sayuran nomor 1 yang sebaiknya dikonsumsi lansia setiap hari. Kekuatan kale terletak pada kemampuannya mendukung banyak sistem tubuh sekaligus. Kale kaya akan lutein dan zeaxanthin, pigmen alami yang melindungi mata dan otak. Setelah usia 60 tahun, risiko degenerasi makula dan penurunan kognitif meningkat drastis. Dan kale membantu memperlambat keduanya. Sebuah studi tahun 2020 menemukan bahwa lansia dengan asupan lutein dan zeaxanthin tinggi mengalami penurunan kognitif 32% lebih lambat. Kale juga mendukung kesehatan jantung, kaya kalium dan magnesium, serta vitamin K yang membantu menjaga tulang kuat dan mencegah kalsifikasi arteri. Sekarang setelah Anda mengetahui 4 sayuran yang dapat menyembuhkan jantung, melindungi otak, dan menjaga tubuh tetap kuat setelah usia 60 tahun, inilah sisi lain dari kebenaran. 4 sayuran berikut ini mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya secara diam-diam merusak gula darah Anda, memicu peradangan sendi, dan merusak organ tubuh setiap kali Anda memakannya. Mari kita bahas 4 sayuran yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh. Diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berbahaya. Nomor 4, jagung. Jagung sering dianggap tidak berbahaya, terutama karena hadir di mana-mana.
mulai dari acara barbeque musim panas hingga sup kalengan. Namun, setelah usia 60 tahun, jagung menjadi ancaman tersembunyi yang jarang disadari. Masalahnya bukan pada rasa atau seratnya, melainkan dampaknya terhadap gula darah. Jagung adalah sayuran dengan indeks glikemik tinggi, artinya ia meningkatkan gula darah dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada beberapa sereal manis. Ketika gula darah melonjak, insulin membanjiri tubuh. Seiring waktu, sel-sel menjadi resisten terhadap insulin. Inilah cara banyak lansia secara perlahan masuk ke kondisi pradiabetes atau diabetes tipe 2 tanpa menyadarinya. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Diabetes Care menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dan rutin mengonsumsi sayuran berindeks glikemik tinggi seperti jagung memiliki risiko resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular 46% lebih tinggi. Tidak seperti karbohidrat kompleks dari lentil atau biji-bijian utuh, jagung tidak memberikan energi yang tahan lama. Ia memberikan lonjakan singkat yang diikuti oleh penurunan tajam. Efek naik turun ini memberi tekanan pada jantung dan mengacaukan keseimbangan hormon tubuh. Jika Anda masih menikmati jagung sesekali, pengendalian porsi menjadi sangat penting. Tetapi jagung seharusnya tidak menjadi makanan pokok di piring Anda. Gantilah dengan sayuran berindeks glikemik rendah, seperti kembang kol atau zucchini yang membantu menjaga energi stabil dan gula darah lebih seimbang. Hindari jagung krim, jagung kalengan dengan gula tambahan, dan apapun yang berlabel jagung manis, karena varietas ini telah dibudidayakan untuk mengandung gula yang lebih tinggi. Jagung bukan racun, tetapi bagi lansia, ia adalah pengganggu diam-diam yang efeknya terakumulasi seiring waktu. Nomor 3, kentang. Kentang sering dianggap sebagai makanan penghibur, tetapi bagi lansia, kentang bisa menjadi jebakan kesehatan tersembunyi. Kentang bersifat sangat bertepung dan memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat setelah dimakan. Lonjakan ini diikuti oleh penurunan drastis yang melelahkan sistem insulin, membebani pankreas, dan mendorong penumpukan lemak di sekitar organ. Sebuah studi besar tahun 2016 yang diterbitkan dalam BMJ melacak lebih dari 70.000 orang dewasa dan menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kentang 4 kali atau lebih per minggu memiliki risiko tekanan darah tinggi 33% lebih besar, sebuah tanda bahaya serius setelah usia 60 tahun. Kentang juga miskin senyawa pelindung yang ditemukan dalam sayuran berwarna cerah. Kandungan seratnya rendah, kecuali jika kulitnya dimakan, dan sebagian besar orang tidak melakukannya. Masalahnya diperparah oleh cara memasak kentang yang umum, digoreng, ditumbuk dengan mentega, atau ditaburi garam berlebihan, mengubah pati sederhana menjadi ancaman kardiovaskular. Kentang goreng dikaitkan dengan peradangan pembuluh darah akibat terbentuknya akrilamida, senyawa toksik yang muncul pada pemasakan suhu tinggi. Ketika ditambahkan garam atau keju, kadar natrium melonjak, memberi tekanan tambahan pada ginjal dan pembuluh darah yang menua. Bahkan saat direbus, kentang tetap melepaskan glukosa dengan cepat, menyebabkan lonjakan yang berbahaya bagi lansia yang sudah mengalami kenaikan berat badan, kelelahan, atau perlambatan metabolisme. Banyak lansia yang sering makan kentang merasa lebih lelah setelah makan. Hal ini terjadi karena beban karbohidrat tinggi menguras sistem energi tubuh. Jika terjadi setiap hari, kondisi ini dapat berkembang menjadi resistensi insulin, kerusakan saraf, dan akhirnya diabetes tipe 2 atau penyakit jantung. Jika Anda menyukai kentang, Anda tidak harus menghindarinya sepenuhnya,
tetapi jadikan sebagai camilan sesekali, bukan kebiasaan. Pilih ubi jalar sesekali yang memiliki indeks glikemik lebih rendah serta lebih banyak serat dan antioksidan. Namun, kentang putih biasa, terutama yang digoreng atau diproses, sebaiknya tidak menjadi lauk utama bagi siapapun yang berusia di atas 60 tahun. Sebelum kita lanjut, jika sejauh ini Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video lainnya. Sekarang kita lanjut ke sayuran berikutnya. Nomor 2, terong. Terong sering dipuji karena rendah kalori, tetapi bagi lansia, sayuran berwarna ungu ini menyimpan risiko tersembunyi yang dapat merusak tubuh secara perlahan. Masalah utamanya terletak pada sekelompok senyawa alami yang disebut alkaloid. Zat ini merupakan bagian dari sistem pertahanan alami tanaman, tetapi pada individu yang sensitif, terutama orang yang lebih tua, alkaloid dapat memicu peradangan pada sendi, otot, dan bahkan sistem pencernaan. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Frontiers in Pharmacology menyoroti bahwa alkaloid seperti solanin dan nasumin yang terdapat dalam terong dapat meningkatkan stres oksidatif dan mengganggu sinyal saraf jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu sering. Artinya, bagi lansia yang sudah mengalami radang sendi, ketakuan otot, atau nyeri saraf, terong justru dapat memperburuk gejala, bukan membantu. Banyak lansia melaporkan peningkatan nyeri sendi atau kelelahan setelah mengonsumsi hidangan berbahan terong, terutama jika dipanggang atau digoreng. Masalahnya semakin besar karena terong menyerap banyak minyak saat dimasak. Kombinasi minyak, panas tinggi, dan alkaloid menciptakan lingkungan yang sangat proinflamasi di dalam tubuh. Peradangan ini menyebar secara diam-diam, memengaruhi sirkulasi darah, dan bahkan meningkatkan tekanan darah seiring waktu. Terong juga mengandung oksalat, senyawa yang dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal secara alami menurun. Ketika oksalat menumpuk, ia dapat membentuk batu kalsium oksalat yang menyakitkan dan berbahaya. Sebuah studi tahun 2019 dalam Annals of Neurology menemukan bahwa asupan tinggi sayuran kaya oksalat secara signifikan meningkatkan risiko batu ginjal pada orang dewasa yang lebih tua dengan fungsi ginjal yang menurun. Tekstur terong juga menyulitkan pencernaan bagi sebagian lansia, terutama jika kurang matang atau disajikan bersama kulitnya. Hal ini dapat menyebabkan perut kembung, gas, atau iritasi usus, khususnya bagi mereka yang memiliki lambung sensitif atau riwayat gangguan pencernaan. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi terong harus dimasak hingga benar-benar matang dan dikonsumsi dalam porsi kecil. Mengupas kulit dan merendam irisan terong dalam air garam sebelum dimasak dapat mengurangi rasa pahit dan menurunkan sebagian senyawa bermasalah. Namun tetap saja, terong merupakan sayuran berisiko tinggi bagi lansia dengan masalah peradangan, gangguan ginjal, atau pencernaan. Nomor 1, tomat kalengan. Tomat segar sebenarnya tidak bermasalah dan bahkan bisa sangat bermanfaat. Bahaya sesungguhnya bagi lansia adalah tomat kalengan. Produk ini tampak praktis dan murah, tetapi yang jarang disadari adalah kombinasi antara makanan asam dan lapisan kimia pada kaleng logam dapat menjadi ancaman serius bagi jantung, hormon, dan otak. Bagian dalam sebagian besar kaleng dilapisi bahan kimia bernama BPA atau bisphenol A. Zat ini dikenal sebagai pengganggu endokrin,
Artinya, ia mengacaukan keseimbangan hormon tubuh, terutama estrogen dan testosteron. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon secara alami menurun. Paparan BPA semakin memperburuk ketidakseimbangan ini, meningkatkan risiko kenaikan berat badan, kelelahan, perubahan suasana hati, dan gangguan irama jantung. Sebuah studi tahun 2020 dalam Environmental Research menemukan bahwa orang dewasa dengan kadar BPA tertinggi dalam darah memiliki risiko penyakit jantung 91% lebih tinggi dibandingkan mereka dengan kadar terendah. Tomat memperparah masalah ini karena sifatnya yang asam. Keasaman tomat dapat melarutkan lapisan BPA di dalam kaleng, menyebabkan zat kimia tersebut merembes langsung ke dalam makanan. Setiap kali Anda mengonsumsi tomat kalengan, Anda tidak hanya mendapatkan likopen atau vitamin C, tetapi juga dosis bahan kimia yang dikaitkan dengan kanker, gagal jantung, dan gangguan hormon. Lansia sangat rentan karena kemampuan hati untuk memproses racun menurun seiring usia, sehingga BPA lebih cepat menumpuk dan menimbulkan kerusakan lebih besar. Selain itu, tomat kalengan biasanya mengandung natrium tinggi. Satu cangkir saus tomat kalengan dapat mengandung lebih dari 500 mg natrium, hampir seperempat dari batas harian yang dianjurkan. Asupan natrium berlebih meningkatkan tekanan darah, mengeraskan arteri, dan membebani ginjal. Solusinya sederhana namun sangat penting. Beralihlah ke saus tomat dalam botol kaca atau buat sendiri dari tomat segar. Jika harus menggunakan tomat kalengan, pilih merek yang secara jelas mencantumkan label bebas BPA. Meskipun risikonya tetap ada. Membilas tomat sebelum digunakan juga dapat membantu mengurangi kadar natrium. Memanggang tomat segar dengan bawang putih dan minyak zaitun memberi rasa lezat tanpa risiko kimia. Setelah usia 60 tahun, setiap suapan makanan bisa membangun atau justru merusak tubuh Anda. Sekarang Anda mengetahui kebenarannya. Tidak semua sayuran aman. Sebagian melindungi jantung, otak, dan energi Anda, sementara yang lain secara diam-diam meningkatkan gula darah, tekanan darah, dan mempercepat penuaan. Sayuran yang baik melindungi dan memperkuat tubuh, sedangkan yang buruk tampak sehat tetapi perlahan menggerogoti kekuatan Anda. Kini Anda memiliki pengetahuan untuk mengambil kendali kembali. Tuliskan di kolom komentar sayuran mana yang paling mengejutkan Anda hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda menginginkan lebih banyak panduan berbasis sains tentang makanan yang membantu Anda tetap kuat, tajam, dan mandiri hingga usia 70-an dan seterusnya, tekan tombol berlangganan sekarang. Tubuh Anda layak mendapatkan keputusan yang tepat, bukan sekedar menebak-nebak. Mari kita lakukan ini dengan benar bersama-sama. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.